keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi, pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi, dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi, dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Taruhan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyerutuk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang, Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah enggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ya, Sobat RH sekalian, kemarin ya saya mendapatkan video yang ngeri-ngeri sedap itu dari seorang kader Partai Umat yang memang biasa mengirimkan video itu. Dan kemudian saya, wah ini gawat. Tapi tetap azas praduga tak bersalah ya, walaupun kata-kata Amin Rais itu sangat strong ya, strong message, tetapi memang tentu harus ada proses yang adequate ya, proses yang memadai. Jadi saudara sekalian, kalau dengar cerita seperti itu, ini mirip cerita KM50 ya, di mana ada diduga sekelompok orang entah atas perintah siapa itu bermaksud membunuh Habib Rizik Syihab. Itu yang jadi target utamanya. Dan ya itu pada tahun-tahun begitu itu, pada tahun Covid barangkali banyak orang stres ya, mudah sekali terima order dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi sahabat RS sekalian, ini satu hal yang menjadi teka-teki juga dan tidak tidak terpecahkan hingga saat ini. Jadi soal KM50 itu adalah soal kemanusiaan. Siapa yang memerintahkan? Termasuk kalau benar ya apa yang disampaikan oleh Amin Rais ini, termasuk soal Hanafi Rais yang barangkali tidak tercover secara baik juga. Karena selain korbannya tidak meninggal atau tidak ada orang yang meninggal, juga barangkali dianggap wah ini masalah pribadi dan lain sebagainya. Tetapi kalau KM50 itu jelas yang meninggal ada 6 orang, melibatkan aparat jelas, ceto welo-welo ada aparat terlibat, tapi kemudian tiba-tiba semua polisi yang diduga terlibat itu dibebaskan semua. Dilepaskan, dinyatakan bersalah tapi lepas dari segala tuntutan. Luar biasa kan skenarionya ya, melibatkan orang-orang tertentu. Makanya ketika saya diundang oleh seorang lawyer yang menjadi pembela KM50 ya, pembela polisi-polisi tersebut, saya agak gamang ya. Nanti suatu saat saya harus tanyakan kepada yang bersangkutan apakah dia terlibat konspirasi untuk menyelesaikan KM50 ini. Dulu ya, ketika dia menjadi bagian dari pemerintahan, dia memang selalu membela kekuasaan. Tapi sekarang
ketika bukan lagi menjadi bagian dari pemerintahan dan justru berhadapan dengan kekuasaan Jokowi, barangkali dia bisa berpikir atau berpendapat jauh lebih objektif. Banyak orang-orang yang kemudian tersadarkan di belakang hari ya. Seward, kemudian ada yang namanya Saiful Huda Ems, ada yang namanya kelompok Cokro TV beberapa di antaranya ya, ada yang Rudy Eskamri dan lain sebagainya yang dulu menjadi pembela utama Jokowi, tetapi terakhir ya setelah kemudian putusan Gibran Raka Buming Raka di 2024, akhirnya mereka berbelok, tidak lagi mendukung. Bahkan ketika saya ketemu dengan Rudy Eskamri, dia bilang yang benar Mas Refli, saya kuman di seberang lautan tampak tapi gajah di depan pelupuk mata tidak tampak. Ya, memang kadang-kadang kesadaran itu datang belakangan, tetapi ya it's okay. Jadi sobat sekalian, soal Hanafi Rais ini sekali lagi tetap azas praduga tak bersalah, tetapi ya tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Walau kan kasusnya juga baru. Kita tidak tahu ya ada konspirasi apa di belakangnya, tetapi ya harus diselesaikan dengan baik, termasuk juga KM50. Kita baca misalnya berita, coba kita baca berita yang terkait pada saat itu ya. Misalnya ini ada berita di 24 Oktober 2020. Teka-teki penabrak mobil Hanafi Rais di tol Cipali. Subang, penabrak mobil Hanafi Rais, putra Amin Rais di ruas tol Cipali belum terungkap ke publik hingga kini. Polisi masih menyelidiki insiden tabrakan beruntun itu. Tapi apakah kemudian sudah terungkap atau tidak, saya belum tahu ya. Nanti tolong dikasih informasinya ya, atau dicari informasinya apakah sudah ada terungkap atau tidak. Kejadian kecelakaan itu terjadi pada Minggu 18 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 WIB. Mobil Toyota Alphard bercat putih yang ditumpangi Hanafi ditabrak dari belakang. Mobil Hanafi kemudian terpental dan menabrak bagian belakang sebuah truk. Nahas menabrak mobil dan pengendara truk yang ditabrak kabur pasca kejadian tersebut. Hanafi pun mendapatkan luka berat dan menjalani penanganan medis di rumah sakit. Sejak itu belum ada yang diamankan berkaitan kecelakaan tersebut. Masih dalam penyelidikan terkait kejadian laka lantas tersebut, ucap Kapolres Subang AKBP Aris Kurniawan kepada Detikcom. Belum ada yang diamankan, ujar Aris melanjutkan. Kemudian kita bacakan terus ya. Sementara itu Kabid Humas Polda Jabar Kombes RD Acaniago mengatakan polisi sudah mengantongi identitas penabrak mobil Hanafi. Ini identitas sudah kita ketahui dari penyelidikan Satlantas Polres Subang. Nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terungkap, ujar Kabid Humas Polda Jabar Kombes RD Acaniago di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin. General Manager Operation Astra Tol Cipali Suyitno mengatakan mobil yang ditumpangi Hanafi sempat terlempar ke median jalan. Kendaraan terlempar ke arah median yang akhirnya tertahan oleh wire rope. Posisi akhir kendaraan Toyota Alphard normal berada di antara lajur 2 dan bahu dalam menghadap ke utara, kata Suyitno dalam keterangan tertulis Minggu. Tidak, Hanafi masih di dalam mobilnya, lanjutnya. Hanafi tidak terlempar dari mobil. Suyitno mengatakan pihaknya langsung sigap melakukan penyelamatan dan penanganan pertama kecelakaan tersebut. Ia mengimbau kepada para pengendara yang melintas di tol Cipali selalu berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Astra Tol Cipali sebagai pengelola ruas tol Cipali terus berupaya memberikan imbauan kepada para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, tidak melebihi kecepatan maksimum 100 km per jam dan rutin melakukan cek kendaraan secara berkala sebelum melakukan perjalanan, khususnya untuk tekanan angin pada ban. Tetap berkendara dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan selalu waspada apabila lelah dan mengantuk, segera beristirahat di rest area terdekat di sepanjang jalan tol Cipali, tuturnya. Jadi sebenarnya sekalian, kalau kita lihat modelnya, ini kan jelas ditabrak dari belakang. Karena ditabrak dari belakang ya otomatis dia kemudian nabrak mobil di depannya. Jadi kalau misalnya teori konspirasinya adalah dia dijepit dua kendaraan berat. Lalu kendaraan berat pertama berperan untuk nabrak dan yang kedua adalah yang belakang ngerem ya, memperlambat laju kendaraan sehingga kemudian yang kendaraan yang ditabrak ini akan menabrak pantat kendaraan yang barangkali lajunya di setel. Nah, itu teori konspirasi yang paling sederhananya begitu. Tapi apakah memang ada ini by design atau ini by accident, wallahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena saya juga tidak mengikuti kasus ini, tetapi video Amin Rais itu saya kira memang penting untuk kita untuk kita ketahui ya, sebagai sebuah katakanlah sinyalemen pembelaan dari pihak Amin Rais ya. Coba kita lihat lagi videonya ya. Kita setel videonya lagi. Ini sangat luar biasa menurut saya ya. Coba kita lihat lagi. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi.
anak sulung saya Ahmad Hanafi Rais oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali kilometer 112 sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi. Dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Taruhan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyerutuk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang, Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Alphard Hanafi hampir putus jadi 2 bagian, saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah nggak bisa diatasi lagi. Ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Ya, Sobat RH sekalian, ya itu tadi video dari Amin Rais. Saya pun juga shock, ya, kaget ada video ini. Tetapi ya kita sampaikan saja versi dari Amin Rais yang kebetulan disampaikan oleh seorang kader Partai Umat kepada saya, ya. Seperti biasanya, kadang-kadang kalau ada video-video yang bagus atau video-video yang perlu disampaikan, dia kemudian menyampaikannya kepada saya. Dan tentu kita tidak bisa mengatakan apa yang dikatakan Amin Rais pasti benar, tetapi paling tidak itulah versi Amin Rais mengenai kecelakaan yang menimpa putranya Hanafi Rais. Dan jangan lupa, ya, Hanafi Rais ini adalah dalam tanda kutip putra mahkota sesungguhnya. Di antara selain dia anak tertua, dia juga berpengalaman, ya, sebagai anggota DPR dan lain sebagainya. Dan ketika Amin Rais mau membentuk Partai Umat misalnya, dia termasuk yang keluar dari Partai Amanat Nasional. Padahal dia sudah terpilih sebagai anggota DPR dan baru saja terpilih sebagai anggota DPR. Bayangkan, baru saja terpilih dan mundur setelah itu. Kan kalau kita pikir sayang juga kan. Tetapi ya itulah yang dilakukan oleh Hanafi Rais. Dan kita tahu bahwa selain Hanafi Rais ada saudaranya juga yang namanya Mumtaz Rais yang agak berbeda haluan awalnya, tapi sekarang kita nggak tahu bagaimana karena saya bukan pengikut atau orang yang memperhatikan mereka, ya. Jadi ada Ahmad Mumtaz Rais yang dulunya adalah menantu dari Zulkifli Hasan, tapi sekarang saya tidak tahu, ya. Ini ada Ahmad Mumtaz Rais SEMPA, adalah anggota DPR RI pada periode 2009-2014 dari Partai Amanat Nasional mewakili Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas. Kemudian kelahiran 17 September 1983, usia 41 tahun sekarang, ya. Pasangannya Putri Zulkifli Hasan, menikah 2011-2022. Jadi sudah cerai, ya, sudah dipisah-pisah, ya. Saudara kandung Ahmad Hanafi Rais, ya. Kakek nenek Suhud Rais, Sudalmia Rais, orang tua Amin Rais, pendidikan Universitas Gadjah Mada. Begitu, ya, Mumtaz Rais yang akhirnya berpisah dengan putrinya Zulkifli Hasan. Sobat RH sekalian, coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian, ya. Waduh, makin rumit, masalah serius nih, tambah banyak dosa Jo. Namrud ketika sudah terdesak argumen dia main fisik pun Fir'aun dan pemimpin dengan karakter yang sama. Masa sakit gatal-gatal sebulan gak sembuh-sembuh, jadi curiga nih sakit aneh.
Astagfirullahaladzim, ya benar-benar udah jadi. Oke, Bang RH top, marka top, saya acungi jempol. Kok acungi jempol? Makanya Parcok getol membela si palsu, mereka lah para agen sekaligus backingnya. Jokowi mulai melemah, dosa-dosa dia mulai dibongkar oleh orang-orang yang dizalimi dia. Ayo yang lain juga muncul dong. Jokowi diduga berobat ke luar negeri. Fitnah, ini ada juga fitnah ijazah gagal, skripsi gagal, KKN gagal, apalagi ini wakakakakak, ini pembelanya ya, boleh aja kita bacakan ya. Penyakit kulitnya tidak gagal. Saya senang channel ini maju terus Bang RH demi mengungkap kebenaran. Kemudian melihat apa yang terjadi pada banyak tragedi kemanusiaan di era Jokowi, pernyataan Pak Amin memungkinkan algojonya kita tahu biasanya berasal dari mana. Kemudian berpikir logis dan sehatlah untuk diriku sendiri, wakakak. Apalagi di Marianto, wakakakakak terus ini. Udah dua kali aja Marianto ya. Kalau ketiga kalinya enggak saya bacakan lagi. Selama Kapolri belum diganti, maka si pembohong itu akan terus merasa aman. Orang zalim tak akan pernah bisa lolos dari pembalasan Allah Ta'ala. Tadi katanya terbagi jadi dua. Kemudian, bagaimana jika diduga Jokowi melarikan diri ke luar negeri? Waduh, Mulyono bukan piknik tapi berobat ke luar negeri. Kemudian ada yang bilang fitnah ijazah, ada yang bilang fitnah ijazah, skripsi, KKN, lalu apalagi wakakak. Padahal itu satu kesatuan, salah satunya kibul ya, kibul semua artinya wakakak, pakai wakakak juga ini ya. Kasus ijazah palsu, kasus pribadi tapi tak pernah berani hadir sidang. Kalau rakyat seperti Egy sakit itu enggak pengaruh. Kalau pemimpin yang sakit enggak sembuh-sembuh seperti pemimpin zalim masa lalu ya enggak sembuh-sembuh, gawat lah. Bang Egy Sujana sudah beraktivitas kembali yang saya tahu ya. Jadi sahabat sekalian, alhamdulillah dia sudah beraktivitas kembali. Kita tidak tahu apakah dia sehat atau tidak ya. Kemudian apa tidak takut dosa ya? Tidak takut Allah Subhanahu wa taala. Fitnah itu dosa besar bagi yang beragama Islam. Oh, Marianto ketulis lagi. Di ini dulu ya, Marianto ya. Biar nggak kebaca lagi ya. Saya hide dulu Marianto ya. Oke. Ya, memang bisa saja itu tidak benar ya. Makanya saya katakan azas praduga tak bersalah. Dan ini bukan soal fitnah dan tidak fitnah, tapi ini kita bicara mengenai sebuah rezim yang bekerja. Ya, ini bukan masalah pribadi, tapi ini masalah sebuah rezim yang bekerja dan menyikapi sesuatu hal. Jadi ini bukan soal terkait masalah pribadi Amin Rais dan Jokowi, tidak. Ini bagaimana sebuah rezim bekerja dengan watak-wataknya. Jadi rezim itu tidak hanya Jokowi seorang, tapi ada polisinya, ada tentaranya, ada birokratnya, ada uangnya, ada BUMN-nya. Nah, rezim itu apakah kemudian disalahgunakan ya atau tidak? Kan itu masalahnya. Ya, jadi rezim itu sebuah perangkat kekuasaan ya yang dipimpin oleh Joko Widodo. Pertanyaannya adalah apakah dia menggunakan perangkat kekuasaan untuk membungkam orang? Nah, itu this is the question ya, itu pertanyaannya sobat era sekalian. Ya, coba kita dengarkan ya wawancara Hanafi Rais tentang dia mundur dari DPR dan lain sebagainya ya untuk mengetahui sebenarnya seperti apa sosok Hanafi Rais ini. Silakan. Menjawab kenapa resign dari DPR itu kesimpulan saya adalah memang itu konsekuensi dari akidah yang saya yakini. Akhirnya saya mengatakan harus demikian. Sudah ada banyak kegelisahan yang menurut saya harus menemukan jawabannya. Dan memang akhirnya saya mengenal akidah Islam yang tak bisa terbantahkan sekalipun kita ini menghadapi orang yang kafir maupun ateis sekalipun. Ya. Bahwa akidah Islam kita, jalan menemukan keimanan kita itu memang harus dengan jalan yang rasional. Artinya menemukan bahwa Tuhan itu ada dan hanya satu yaitu Allah, itu memang sudah tidak terbantahkan dengan cara rasional, dan selebihnya wahyu Allah itu kita imani. Maka tentu berarti seluruh firman Allah kan harus kita taati. Betul. Tidak terbantahkan juga memang Al-Quran itu ya kalamullah. Sekalipun bahasa Arab, di seluruh dunia Al-Quran itu bahasanya bahasa Arab, tapi itu juga bukan bikinan orang Arab, juga bukan bikinan atau karangannya Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau kita memutuskan segala urusan kita, manusia kita ini, ya harus apa dengan bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan. Sampai pada sebuah kesimpulan ternyata keputusan yang saya ambil memang konsekuensi dari akidah yang saya yakini. Kan di Al-Maidah ayat 48 ada beberapa ayat yang mirip ya, tapi yang redaksinya sama itu kan fakum bainahum bima anzalallah. Putuskanlah segala urusan di antara manusia kita ini ya, itu dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Sementara pengalaman jenengan di DPR itu tidak seperti itu ya, tidak menggunakan apa yang diturunkan. Yang digunakan cuma sebagian saja, sebagian yang besar yang lain tidak pakai.
Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di ruas tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Dalam insiden tabrakan beruntun ini, putra sulung Amin Rais mengalami luka berat. Dalam rekaman video amatir milik warga memperlihatkan saat petugas kepolisian dan petugas tol Cipali mengevakuasi Ahmad Hanafi Rais, putra sulung Amin Rais yang mengalami kecelakaan di tol Cipali Subang. Kecelakaan bermula saat Toyota Alphard bernomor polisi B1612 WMV yang ditumpangi korban melaju dari arah Palimanan menuju Jakarta. Namun tiba-tiba di kilometer 112,900, tepatnya di wilayah Cibogo, Subang, mobil Alphard ditabrak kendaraan dari belakang hingga terdorong dan menabrak kendaraan berat yang berada tepat di depannya. Ironis, usai insiden tabrakan beruntun, kendaraan yang menabrak dan yang ditabrak langsung melarikan diri. Akibat kecelakaan ini, putra sulung Amin Rais mengalami luka berat. Sementara pengemudi Ferdian Yuda Pratama mengalami luka ringan. Telah terjadi kecelakaan di kilometer 112.900, tabrak oleh kendaraan yang arah belakang, kemudian Alphard tersebut terpental dan menabrak lagi kendaraan berat yang ada di depannya. Kedua korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Tamrin Purwakarta. Kendaraan korban dievakuasi ke Pos Derek Cilameri, Subang. Sedang kasus kecelakaan ini ditangani petugas unit Laka Lantas Polres Subang. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Haryawan, Juanda, iNews melaporkan. Ya, sobat era sekalian, itu tadi berita mengenai kecelakaan ya Hanafi Rais. Tadi kalau dilihat pemberitaan dari GTV tadi kan ditabrak dari belakang dan kemudian dia nabrak mobil di depannya, dan ironisnya dua-duanya lari gitu. Baik yang ditabrak maupun yang menabrak. Ini menarik jadinya. Begitu sobat era sekalian ya. Mudah-mudahan sekali lagi ya, kalau memang ini belum selesai harus diselesaikan. Tapi saya tidak tahu ya, apakah kemudian ada nggak yang kemudian sudah ditangkap gitu. Nanti kalau ada berita tambahannya, coba kita misalnya penabrak Hanafi Rais ditangkap misalnya, Hanafi Rais ditangkap, ada nggak ya beritanya? Oke. Polisi kantongi identitas penabrak mobil Hanafi Rais. Polisi sudah miliki identitas kendaraan penabrak Hanafi Rais. Ayo mengaku siapa tabrak mobil Hanafi bin Amin Rais. Ini malah ada yang bikin. Ayo. Penabrak anak Amin Rais kabur, belum diketahui. Pelaku yang tabrak mobil Hanafi Rais dari belakang masih misteri. Kemarin anak Amin Rais kecelakaan hingga penghina apa. Polisi sebut supir truk penabrak mobil Hanafi Rais kabur. Fakta-fakta Hanafi Rais kecelakaan di tol Cipali. Polisi telusuri CCTV untuk identifikasi penabrak mobil Hanafi Rais. Polisi sudah mengantongi identitas. Ini belum ada berita sudah ditangkap. Hanum Rais ungkap kondisi terkini Hanafi Rais. Siapa penabrak mobil Hanafi Rais? Begini kata polisi, alami kecelakaan parah. Kecelakaan di tol Cipali, Hanafi Rais terluka parah. Wakil Ketua MPR doakan penabrak Hanafi Rais melaksanakan kecelakaan di tol Cipali, Hanafi Rais dilarikan ke rumah sakit. Benarkah polisi sudah tangkap penabrak Hanafi Rais ya? Polisi masih memburu penabrak Amin Rais ya. Ini belum ada berita kalau sudah ditangkap atau diapakan ya. Entah yang identitas truk yang tabrak Amin Rais di Cipali. Ya. Begitu sobat era sekalian ya, tidak ada berita kalau itu sudah ditangkap ya. Untuk sementara ya, ada penelusuran melalui Google ya. Apakah menguap begitu saja kita tidak tahu ya. Begitu sobat era sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat ya, dan kemudian mendapatkan support untuk diselesaikan kasus ini kalau seandainya belum selesai. Tapi kalau sudah selesai ya, tapi gini, kita harus membedakan kalau ini by accident atau by design. Kalau dia by accident ya maka itu hanya soal di lapangan. Tapi kalau by design, itu beda lagi soalnya ya. Begitu sobat era sekalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cerdas, cia.